Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Sori. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan. Pada kali ini kita akan membahas static routing. Sebelum itu, bagi kalian yang mempelajari jaringan komputer, pasti nggak asing nih dengar kata static routing. Coba? Static routing itu apa sih? Kalau ada static routing berarti ada dynamic routing, ada default routing. Nah, pada kali ini saya akan membahas static routing. Static routing adalah salah satu teknik dalam jaringan komputer agar data kita bisa sampai ke tujuan dengan benar. Oke. Static routing itu salah satu teknik penting dalam jaringan komputer agar data yang kita inginkan bisa sampai dengan benar ke tujuannya. Emang apa sih static routing? Nah, static routing adalah proses mencari jalur terbaik agar data bisa sampai dari satu jaringan ke jaringan lain. Sedangkan router adalah perangkat yang bertugas mengatur rute. Oke, kita pahami seperti ini. Routing itu adalah polisi. Nah, polisi ini salah satu tugas polisi itu mengatur lalu lintas. Nah, di situ ada proses tuh, mengatur lalu lintas mobil, jalurnya kayak gini. Motor tuh jalurnya gini. Nah, misalnya di lalu lintas ini nggak boleh ada nggak boleh sampai kecepatan ini gitu. Sedangkan router tuh alatnya kan, perangkat. Polisi rambu lalu lintas, perangkatnya untuk menertibkan motor mobil. Lampu merah misalnya, ini jalur kiri nih buat mobil khusus yang bertinggi mobil khusus yang besar gitu, mobil truk gitu. Misalnya di pelegokan nih nggak boleh ada tanda di pelegokan tajam, nggak boleh kecepatan sampai gini gitu. Itu perangkatnya atau router. Kayak gitu aja lah yang kita pahami. Habis itu pengertiannya apa? Nih, static routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan menentukan jalur secara manual. Oke, routing adalah teknik routing di mana administrator jaringan menentukan jalur secara manual, bukan otomatis. Oke. Artinya kita yang memberitahu router kalau mau ke jaringan A nih lewat jalur ini, sedangkan kalau mau ke jaringan B lewat jalur itu. Oke, kita pahami seperti ini contohnya ya. Seorang guru memberikan arahan ke murid secara manual alias secara langsung. Murid sini. Dia ngomong gini nih, kamu kalau mau pintar seperti dia, kamu harus belajar ini itu, kamu harus menghafalkan ini itu. Sedangkan kalau kamu pengen seperti dia nih, yang atlet misalnya, atlet berbadan gede, berotot, larinya kenceng, jago bela diri, kamu harus latihan push up sekuat jam, lari setiap hari 10 km. Kamu harus nguatin badan, berjemur. Kamu harus angkat beban. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Static routing itu guru memberikan murid secara manual. Sedangkan artinya itu guru yang memberi arahan gitulah pokoknya.
Ini saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang mudah bagi kalian, semoga bisa dipahami. Sedangkan ciri-ciri static routing, salah satunya apa? Jalur dibuat manual oleh administrator. Bisa dipahami, static routing itu jalur yang dibuat secara manual oleh administrator. Kalau misalkan routing, wah ini jalurnya dibuat secara manual nih, berarti itu namanya static routing. Kalau misalkan otomatis, berarti itu dynamic routing. Kalau misalkan jalur utama ke gateway nih, berarti itu default routing. Jangan sampai ketukar. Ada 3 macam-macamnya. Ada static routing, ada dynamic routing, ada default routing. Ciri kedua apa? Tidak berubah-ubah kecuali diubah manual. Oke? Tidak berubah-ubah kecuali diubah secara manual. Ciri ketiga, ini nih cocok untuk jaring kecil dan sederhana. Jadi static routing ini cocok untuk jaringan kecil, khususon lah untuk jaringan kecil. Nggak boleh jaringan besar, beda lagi. Bukan static routing kalau jaringan besar, itu mah tetangga sebelah. Kemudian ciri keempat, lebih aman karena jalurnya tetap. Misalnya ibarat tol lah, tol kan hanya bisa dipakai oleh pengendara mobil, alias khususon untuk mobil doang. Mobil gede, mobil kecil nggak boleh motor, kecuali polisi yang mengawal DPR alias gubernur, artis lah kurang tutup. Lanjut. Kalau static routing itu ada pengertiannya, apa itu static routing, ciri-cirinya apa, berarti ada fungsinya dong. Oke, saya akan membahas 4 fungsi static routing. Fungsi pertama, static routing itu menghubungkan antar jaringan. Contohnya jaringan kantor pusat dan jaringan cabang saling terhubung tuh. Jadi static routing itu menghubungkan antar jaringan, jaringan A dengan jaringan B, menghubungkan. Kemudian fungsi kedua, mengontrol jalur data. Jadi kita bisa menentukan data lewat jalur tertentu. Namanya manual, ya kita yang ngatur sendiri lah. Kamu harus lewat ini nih, jangan lewat situ, lewat sini aja. Seperti itu. Fungsi ketiga, meningkatkan keamanan karena tidak mudah berubah-ubah. Fungsinya gitu tuh. Kalau kita pakai static routing nih, berarti meningkatkan keamanan nih. Karena emang kenapa sih? Jadi kalau static routing itu gak mudah berubah-berubah. Jadi gitu. Jadi gak nyesel. Jadi salah satu seseorang memakai static routing itu karena tidak mudah berubah. Kemudian fungsi keempat, hemat sumber daya. Router tidak perlu banyak perhitungan. Jadi gitu. Fungsi keempat, hemat daya. Anak kos itu mah anak kos ya, hemat daya. Jadi pakai static routing. enggak. Jadi tujuan salah satu keinginan memakai static routing itu hemat daya, hemat sumber daya. Router tidak perlu banyak perhitungan. Asik kayak matematika aja ya. Contohnya nih, contoh sederhana seperti ini. Kita punya 2 router yang menghubungkan ke 3 jaringan. 2 router menghubungkan ke 3 jaringan. Router pertama, jaringannya apa? IP-nya seperti ini, 192.168.1.0/24. Router kedua, jaringannya IP-nya 192.168.2 dan .0/24. Sama-sama 24 nih selesai. Kedua ini nih terhubung dengan jaringan 10.0.0.0/30. Pelan-pelan nih, biar kalian pada paham.
agar komputer jaringan 192.168.1.0. Berarti jaringan apa? A atau B? Betul, itu jaringan A. Ini bisa terhubung ke jaringan 192.168.2.0. Oh, ke jaringan B. Kita harus menambahkan static routing di masing-masing router. Contoh perintahnya ini di Cisco nih. Kalau kita mau ke jaringan 192.168.2.0, kirim lewat router dengan IP 10.0.0.2. Seperti itu. Static routing ini ada kelebihan atau ada kekurangannya? Jadi saya jelaskan nih, static routing itu ada kelebihannya dan ada kekurangan. Salah satu kelebihannya, mudah dipahami untuk jaringan kecil, aman. Karena apa? Tidak otomatis berubah. Ketiga apa? Hemat resource router. Kekurangannya apa, Mas? Susah dikelola kalau jaringan besar. Tidak otomatis menyesuaikan jika ada perubahan jalur. Gitu. Ya, namanya setiap perangkat tuh pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Walaupun kita memandang perangkat itu, terbaik nih, bagus nih, mahal nih, pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Nggak bisa dipungkiri. Kelebihan dan kekurangan ini emang udah sepaket. Jadi seperti itu. Kita simpulkan ya, static routing itu adalah metode routing manual yang kita tentukan sendiri. Yang ngutak-atik terus depan komputernya, kita atur. Namanya manual. Kemudian cocok untuk jaringan kecil dan stabil. Khususon untuk jaringan kecil doang nih static routing. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah bingung. Kalau jaringan kecil nih untuk apa? Pakai routing apa sih? Default routing atau dynamic routing atau static routing? Udah jawab static routing. Karena ini jaringan kecil dan stabil. Khususnya static routing nih. Walaupun kurang fleksibel dibandingkan dynamic routing atau static routing, tetap penting untuk dipahami sebagai dasar jaringan. Seperti itu kesimpulannya. Terima kasih. Thank you for watching di video ini. Jadi jika kalian penasaran dengan channel ini, silakan like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.